Warga Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, memperbaiki jalan rusak secara mandiri. KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait suap jalur kereta api Tegal. Makanan kadaluarsa masih ditemukan jelang Lebaran di sejumlah pasar di Solo, Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan dan mengamankan 8 orang berkaitan kasus dugaan suap dari pihak swasta kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK di Jawa Tengah terkait paket pekerjaan tender track layout stasiun Tegal. Sebanyak 8 orang yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan pemeriksaan di ruang pelayanan khusus Mapolrestabes Semarang. Dari hasil operasi tangkap tangan di Semarang, KPK berhasil mengamankan 8 orang, yakni 6 laki-laki dan 2 perempuan. 8 orang tersebut berasal dari Ditjen dan pihak swasta, di antaranya Kepala Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Semarang, bendahara dan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Pemeriksaan selama 7 jam yang dilakukan 4 penyidik KPK, 8 orang yang diamankan berikut barang bukti uang dan berkas langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jawa Tengah saat OTT di Semarang. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout untuk stasiun Tegal. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Semarang. OTT dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jawa Tengah. Pasca OTT, kantor DJKA Jawa Tengah di Semarang terlihat sepi. Beginilah suasana kantor Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Wilayah Jawa, bagian tengah Semarang, yang beralamat di Jalan Prambanan Barat Raya nomor 1A Kota Semarang. Terlihat tak ada aktivitas, bahkan pos keamanan yang berada di halaman dekat gerbang tersebut tak nampak seorang pun. Pintu gerbang juga tertutup rapat. Hanya saja ada 1 mobil berplat merah, 1 mobil operasional milik Kementerian Perhubungan dan 1 kendaraan roda 2 yang terparkir di halaman. Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap pejabat Balai DJKA Jawa Tengah dan pejabat pembuat komitmen atau PPK terkait suap proyek pekerjaan perkeretaapian. KPK menyita uang dalam pecahan rupiah dan juga mata uang pecahan asing. Kasus yang sedang ditangani KPK saat ini terkait proyek track layout stasiun Tegal. KPK dikabarkan berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku dari OTT tersebut. Dari Semarang, Hendufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan.
menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Menjelang Hari Raya Lebaran, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Solo terus memantau produk-produk pangan di sejumlah pasaran. Sebelumnya, tim gabungan dari menemukan beberapa produk makanan kadaluarsa yang masih dipajang untuk dijual di pasaran. Sejumlah makanan kadaluarsa dan produk kemasan rusak masih ditemukan di sejumlah pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional hingga toko modern. Hal ini disampaikan oleh Inspeksi Mendadak Jelang Lebaran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Pemerintah Kota Solo beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Solo, Anom Yuliansyah mengatakan, tim gabungan melakukan pemeriksaan mendetail terkait sarana penyimpanan pangan di masing-masing lokasi. Pihaknya juga men-screening dengan jeli kemasan dari setiap produk pangan, kepastian izin edar hingga tanggal kadaluarsa yang tertera di produk pangan tersebut. Dalam operasi tersebut, sejumlah produk kadaluarsa hingga kemasan rusak masih ditemukan dan dipajang untuk dijual. Pengamanan dan untuk selanjutnya untuk diproses secara administratif dilakukan retur nanti dari pihak pengelola. Kami nanti akan lanjutkan dengan kita terbitkan surat peringatan kepada pengelola toko yang memang ada kita temukan hal-hal yang menyimpang. Contohnya masih ada produk yang expired, kemudian pengelolaan pangan yang masih kurang baik, ini nanti kita berikan surat peringatan secara administratif. Selanjutnya kami nanti melalui teman-teman jaringan kami di Puskesmas, kami nanti akan memantau perbaikan dan tempat-tempat lain yang saat ini mendistribusikan produk-produk pangan. Terkait sanksi yang diberikan, saat ini pihaknya masih sebatas memberi teguran atau peringatan. Namun apabila nantinya kembali ditemukan, sanksi tegas tentunya akan dilakukan. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk menjamin masyarakat dalam mendapatkan produk pangan yang aman dan layak konsumsi selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga pangan seperti menjadi tren tahunan di bulan Ramadan dan Lebaran. Seperti di Pasar Gede Solo, harga daging ayam mulai mengalami kenaikan. Harga ini berpotensi naik lebih tinggi lagi hingga perayaan Idul Fitri mendatang. Dua minggu menjelang Hari Raya Lebaran, harga daging ayam di pasar tradisional Kota Solo merangkak naik. Seperti di Pasar Gede Solo,
Kini harga daging ayam ras tebus di harga Rp35.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang daging ayam di Pasar Gede Solo mengeluhkan dengan sepinya peminat daging ayam saat ini. Pasalnya sejak awal Ramadan hingga menjelang Lebaran, harga daging ayam terus mengalami kenaikan harga. Hal inilah yang membuat peminat daging ayam berkurang dan berdampak pada penjualan daging ayam yang ada di pasar tradisional. Salah seorang pedagang Haryanti mengatakan bahwa sebelumnya harga daging ayam sempat naik di angka Rp32.000 untuk per kilogramnya, namun kini justru naik menjadi Rp35.000. Pasarnya tidak ada orangnya. Bu, itu naik itu kira-kira karena apa, Bu? Nah, karena apa? Harusnya kalau sepi ya harga tidak naik. Tapi kalau memang Ramadan memang seperti ini. Harganya. Itu kenaikan harga itu sejak kapan, Bu? Mulai naik lagi nih, Bu? Jumat. Sejak Jumat kemarin, nggih? Oh, tidak mau naik. Harganya tidak mau, banyak yang tidak mau naik. Kita harus tombok. Soalnya apa? Demi langganan. Akibat kenaikan harga tersebut, omset pedagang justru menurun. Lantaran banyak pembeli yang batal atau enggan membeli daging ayam karena dinilai terlalu mahal. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Kondisi Jalan Raya Gunung Rawa Bukit Naga, Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati menjadi sorotan warga. Pasalnya kondisi jalan di sana rusak parah sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan. Sementara itu warga sudah berulang kali untuk mengajukan dana namun tak kunjung turun. Akhirnya warga secara mandiri lakukan pengecoran jalan. Inilah aktivitas gotong royong warga Gembong yang melakukan pengecoran secara mandiri di Jalan Raya Gunung Rawa Bukit Naga, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Pengecoran ini dilakukan warga setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih.
Warga secara swadaya membawa peralatan dari rumah dan mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan tersebut, sehingga berhasil terkumpul uang senilai 10 juta rupiah. Meski begitu, untuk memperbaiki jalan yang rusak sepanjang 400 meter ini, dana tersebut dinilai belum mencukupi. Jika ditaksir pengecoran jalan sepanjang 400 meter ini memerlukan dana sekira 70 juta rupiah. Untuk diketahui, iuran swadaya ini merupakan inisiatif dari warga, mengingat jalan rusak ini kondisinya cukup licin ketika hujan tiba dan berdebu ketika cuaca terik. Tak hanya itu, upaya pengajuan perbaikan jalan juga telah dilakukan kepada RT setempat, Badan Permusyawaratan Desa, serta pemerintah desa. Namun hingga dilaksanakannya pengecoran tersebut, belum ada respon yang memadai. Salah satu perwakilan warga, Syafi'i, menuturkan bahwa Jalan Raya Gunung Rawa Bukit Naga ini sudah 1 tahun tak mendapatkan penanganan. Meski sudah sering menelan korban akibat licinnya badan jalan, tak hanya itu, aktivitas warga juga cukup terganggu. Pasalnya jalan ini merupakan akses warga menuju ke kota. Rusak parah, kira-kira sudah ada korban jatuh 3 orang. Ya, kalau kita rasakan itu setiap harinya tambah parah dan yang lubang-lubang itu tambah dalam. Sementara itu, diwawancarai secara terpisah, pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perbaikan jalan yang dilakukan oleh warga tersebut. Ya nggak ada masalah, ngecor dewe kok, bebas toh. Prinsipnya saya terima kasih kon ngecor KPW. Gitu ya. Meski demikian, warga berharap pemerintah Kabupaten Pati dapat segera memperbaiki jalan tersebut, dikarenakan Jalan Raya Gunung Rawa Bukit Naga merupakan akses utama warga untuk beraktivitas menuju ke kota. Warga berharap peningkatan kondisi jalan dapat membantu menghindari terjadinya kecelakaan dan memperlancar mobilitas warga setempat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berburu pernak-pernik Lebaran tak afdol rasanya jika tak kenakan sarung dengan nuansa berbeda, apalagi dengan motif pesisir buatan Yulianti Warno Batik. Bagaimana ragam motifnya? Kami telah merangkumnya di Serba-Serbi Ramadan untuk Anda. Inilah sarung produksi dari Yulianti Warno Batik yang kini jadi incaran masyarakat luas jelang Lebaran. Motifnya yang khas dengan gambaran wilayah pesisir yang tentunya membawa ketertarikan tersendiri bagi para pemakainya maupun melihat. Motif sarung ini diantaranya berbentuk ikan, tanaman, dan tumbuhan di sekitar pesisir. Tak hanya itu, motif legendaris juga masih dipertahankan seperti motif klasik, Sido Mukti, Sido Luhur, serta didominasi warna gelap yang elegan. Hal ini dikarenakan dominan permintaan sarung ini berwarna gelap. Meski begitu, di toko Yulianti Warno juga melayani pesanan motif sesuai dengan keinginan perseorangan maupun komunitas. Seperti halnya toko ini pernah mendapatkan pesanan dari komunitas perikanan. Tamziz Al-Anas selaku pemilik toko Yulianti Warno mengungkapkan pihaknya kebanjiran permintaan sarung jelang Lebaran. Kini pihaknya bisa menjual 700 sarung jelang Lebaran dari penjualan biasanya yang hanya mencapai 300 sarung. Sarung batik ini dibanderol dari harga Rp115.000 hingga Rp400.000. Tak hanya itu, kini pihaknya juga merambah inovasi ke peci batik. Tahun lalu ya karena pandemi ya itu ya sepi, pandemi itu cuma turun sampai jatuh 95%, jadi cuma 5% aja waktu pandemi. 5% aja. Tapi tahun yang selanjutnya setelah normal itu ada peningkatan sampai 50% daripada pandemi. Berarti ini lumayan ya, 60% ya? Ya,
ini peningkatan dari biasanya yang biasa kita laku 300 potong per bulan, tentunya itu kita udah sampai hampir 700 potong. Pihaknya juga menambahkan, bisnis yang digeluti sejak tahun 2007 ini kini tak hanya melayani pasaran wilayah Karasi Denan Pati, namun hingga Aceh, Papua, dan Jambi. Dalam hal ini pihaknya turut memasarkan secara online dan memperluas jaringan lewat reseller. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ramadan